Kami memuji-Mu Allah yang besar, Allah kuasa, Allah yang mengasihi setiap kami di tempat ini Tuhan. Kami mengucap syukur kalau kami boleh ada di tempat ini, semua karena anugerah-Mu. Kami bersyukur Tuhan, pagi ini kami undang Allah Roh Kudus hadir di tempat ini, hadir di setiap hati kami. Kami mau bersuka cita, merayakan kemenangan setiap kami, karena Engkau Allah yang hidup di dalam kehidupan kami. Berkati ibadah minggu ini dari awal hingga akhir. Tak ada satupun yang terlewatkan. Izinkan kami pulang membawa berkat, kami menjadi manusia baru di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan itu baik Bapak Ibu. Amin. Ya, kita mau naikkan satu penyembahan. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri saat indah. Biar kita mau penyembahan kita ini menjadi penyembahan yang indah, yang harum dan berkenan bagi kemuliaan Bapa. Kira ramaya syikira ya. Kami mengucap syukur Tuhan. Engkau yang baik buat kami ya Tuhan. Ya Tuhan. Yes, God. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku, bawa daku, bawa daku, erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu ya Tuhan, kami rindukan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu, rindu ya Tuhan, kami rindukan, berikan kami kerinduan itu Tuhan. Diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku, bawa daku, bawa daku, erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Mari katakan hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu
Mari kita katakan lebih sungguh-sungguh lagi hadirat-Mu Tuhan.
izinkan Engkau hadir di tempat ini, penuhi hati kami. Kiara Maya Sarala Maya, kami mau menyembah-Mu Tuhan, kami rindu menyembah-Mu Tuhan, kami rindu menyembah-Mu Tuhan. Mari sembah Tuhan, mari sembah Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kiana Maya Se, sembah, sembah, sembah Raja yang kudus. Kiana Maya Sara Maya Se, Kirana Maya Siakara Maya Siara Mana Maya Se, Kirana Maya Siara Mana Siara Maya. Memujikan nama-Mu yang kudus Tuhan. Haleluya, haleluya. Kiara Maya Syakara Maya Sekera Maya. Biar melalui pujian penyembahan kami Tuhan, Engkau memberi kekuatan buat kami yang berbeban berat. Engkau memberikan kesembuhan buat kami yang mengalami lemah tubuh. Engkau yang memberikan penghiburan buat kami semua ya Tuhan. Kiramaya Syekera Labaya Syakera Labaya. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus yang manis. Terima kasih Roh Kudus yang lembut. Kami bersyukur Engkau ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami siap memuji-Mu lebih lagi Allah. Kami siap Tuhan. Biar jiwa kami memuji-Mu dalam roh dan kebenaran. Thank you God. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Ya, saya kurang semangat ya. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Iya, apa kabar? Luar biasa, apa kabar? Wah, keren banget, beri tepuk tangan dong buat choir. Buat pemain musik, semangat ya. Buat pemain tamborin, semangat ya kita ya. Buat singer semua, buat multimedia semuanya semangat. Buat Bapak Ibu semua semangat muji Tuhan. Ya, kita mau siarkan bahwa Tuhan Yesus Allah yang besar buat kehidupan kita. Hai, siarkan di dalam kehidupan kita dulu Bapak Ibu ya. Siap, choir? Oke, silakan. Siarkan di gunung,
bagi Tuhan. Boleh kasih tos dong ke kiri kanan. Iya. Kita mau ya, kita mau beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Yuk, siap menari buat Tuhan? Ya, kita mau nyanyi glory, glory bagi Sang Raja. Bapak Ibu boleh tepuk tangan di atas kepala. Saya percaya setiap kita hari ini mengalami sukacita bersama dengan Allah. Ya, pohon Natal sudah berdiri tegak. Ya, mengingatkan kita kembali, kita bersyukur masih bisa mengalami Natal. Mungkin banyak yang sudah terjadi dari Januari sampai kita hampir mengakhiri tahun 2023 ini. Ya, saya percaya seberat apapun, saya katakan seberat apapun pergumulan, beban berat di hidup kita, Tuhan Yesus satu detik pun tidak pernah
saya mau pastikan Tuhan Yesus tidak pernah satu detik pun meninggalkan kita. Di dalam kesedihan kita, di dalam pergumulan kita, Tuhan selalu ada di dalam hidup kita. Meskipun tanpa kita sadari, mungkin kita lupa, kita terlalu fokus dengan permasalahan kita. Tapi Tuhan selalu fokus dalam setiap kehidupan kita. Kita mungkin gak fokus karena kita fokus, aduh ini gimana, ini apa, bagaimana Tuhan, bagaimana ini, mungkin kita mengandalkan kekuatan kita. Sehingga kita lupa kita punya Tuhan. Tapi Tuhan itu tidak pernah melupakan kita satu detik pun. Setiap musim berlalu, Tuhan itu tidak pernah tinggalkan kita. Semusim berlalu, Tuhan yang selalu pelihara setiap ibu, bapak, ibu sekalian. Dan saya percaya kalau kita bisa melewati tahun 2023 ini nantinya dengan menang, Tuhan sudah siapkan yang terbaik buat kita di tahun 2024. Buat kehidupan kita pribadi, keluarga kita, pekerjaan kita, gereja kita, pelayanan kita, semuanya. Bangsa kita. Bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Ya Tuhan, kalau kami boleh melalui tahun ini nanti semua karena kemurahan-Mu. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu Tuhan Kasih selalu ada dalam setiap langkah kehidupan kami. Yes God. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku Bapak Ibu kata lebih luas dari samudra.
kita katakan dengan lembut. dari samudra. Ya Tuhan, setiap kami mengalami kebaikan-Mu Tuhan, dan kami tahu sepanjang hidup kami tak akan pernah habis Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Syukur bagi-Mu. Yes God. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku berlebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Kami bersyukur atas kasih dan kemurahan-Mu ya Tuhan, yang telah Engkau nyatakan dari hari ke hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, bahkan tahun melewati tahun. Masa yang Tuhan izinkan untuk kami lewati dengan berbagai macam hal, sesungguhnya membentuk hidup kami untuk bergantung sepenuhnya kepadamu. Kadang Kau tampakkan bahwa kami begitu lemah dan tidak berdaya, untuk supaya kami bergantung sepenuhnya dan berharap kepadamu. Terkadang Kau munculkan sebagai sesuatu kemenangan yang besar, supaya kami menyadari bukan kekuatan gagah kami, melainkan kekuatan dan gagah dan kuasa-Mu yang menyertai hidup kami. Bahkan berbagai macam cara Engkau menunjukkan akan segala adikodrati-Mu Tuhan, yang membuat setiap kami berkata semua oleh karena anugerah Tuhan. Hari ini juga Engkau berbicara kepada kami, mengingatkan akan bagian-bagian mana yang harus kami pilih-pilah sesuai dengan kehendak dan rancangan-Mu sendiri. Sebab kami menyadarinya, tanpa Roh Kudus-Mu yang terus menolong, memfilter apa yang harus kami izinkan masuk dalam bagian kami, tidak ada seorang pun yang bisa dan sanggup mengatasinya. Berkati dengan roh hikmat, wahyu dan pengertian yang datang daripada-Mu sendiri, yang menolong kami untuk memiliki kehidupan seperti yang Engkau mau. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus, dan semua kita yang berharap kepada Bapa di surga berkata, amin, amin. Silakan saudara duduk dalam hadirat Tuhan. Sementara kita memuji Tuhan tadi, saya diingatkan oleh pekerjaan yang dilakukan oleh ibu saya. Memang kita ngerti wanita memang dilahirkan, dipersiapkan untuk menjadi penolong yang sepadan. Dan saya bersyukur hadir di sebuah keluarga yang memang segala sesuatunya itu membutuhkan anugerah. Dan di situ saya melihat bagaimana seorang ibu yang istilah Jawa ngecake gitu ya saudara, dari berkat yang berkat sepolo, bondo sepolo, tapi bisa dicake sampai bulan demi bulan, bahkan masa yang kami lewati dalam anugerah Tuhan. Suatu hari saya memperhatikan ibu saya
melihat beras sudah habis, tinggal segenggam gitu. Anak ada sekitar 8 orang gitu, dan saya nomor 5. Kok dipanggil Pak Tri, ceritanya panjang saudara, tapi ini yang saya mau sampaikan kepada saudara. Ibu saya menggunakan ilmu, namanya ilmu ngiritisasi ya saudara ya, itu ilmu yang memang dilakukan oleh ibu-ibu yang cerdik cendekiawan. Dia gunakan beras yang ada, dikum cukup lama dan kemudian dibikin bubur, saudara tahu bubur ya, dan masing-masing anak itu dapat sebagian per sebagian. Kalau bubur begitu makan langsung kenyang ya saudara, entah nantinya lapar belakangan, yang penting kenyang dulu. Dan saya perhatikan satu hari ibu saya itu mungkin kelupaan atau apa, jadi dia menggunakan parutan kelapa, maksudnya pelapa parut, bukan parutan kelapa. Kelapa parut itu dimasukkan ke dalam beras itu, kemudian diublek-ublek, lupa pakai saringan gitu, sehingga sontrote ampasnya itu masuk saudara. Bapak saya langsung ngebel, ting 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 gitu saudara. Itu peringatan untuk kita. Bapak ada apa nih? Bapak ada apa? Langsung dilihat, oh iya ibu tadi lupa, kenapa? Ngelebok ke ampasnya sekalian gitu. Maksud tuh ben tambah banyak maksudnya, tapi itu tidak berkenan. Tapi itulah ibu, yang dimana seorang wanita yang memang sepenolong, yang sepadan, ngerti timingnya, menggunakan ilmu ngiritisasi supaya semua bisa menikmati dengan baik. Buat ibu-ibu mungkin tahu ya, kenapa ampas itu tidak semestinya dimasukkan, harus disaring gitu ya, pakai saringan, entah itu yang halus maupun pakai saringan yang begitu besar supaya memang menyisikan akan ampas yang ada. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, ada sebuah pernyataan firman yang dimana Tuhan ingin supaya setiap kita itu mewaspadai segala sesuatu yang melewati panca indera kita, mempengaruhi akan roh, jiwa, bahkan tubuh kita. Beberapa teman yang sudah mulai memperhatikan bagaimana pentingnya untuk jaga kesehatan, dimulai memang dari olahraga, itu penting. Tapi apa yang masuk ke dalam diri kita itu yang mempengaruhi baik gula darah kita, kemudian berbagai macam bisa muncul di sana. Sehingga orang begitu mulai hati-hati sekarang ini. Bagaimana kita pola makannya, bagaimana pola tidurnya. Kalau dulu masih muda nggak peduli tuh, jam 11, jam 12, jam 1 melek gitu saudara ya. Tapi sekarang ini sudah mulai ngerti, jangan sampai lewat jam 11 malam, paling tidak jam 10.30 atau 10.30 sudah mulai rebahan. Kenapa? Jam 11 sampai jam 3 itu nanti masa di mana ginjal itu melakukan sebuah pekerjaan. Untuk apa? Mendetok akan tubuh kita. Dan orang mulai berpikir, makanan-makanan apa yang boleh masuk. Nah, dari situ sebenarnya mungkin akan mempengaruhi akan tubuh kita. Tapi bagaimana dengan roh kita? Bagaimana dengan jiwa kita? Supaya kita ini tetap sehat di dalam Tuhan, karena ada banyak pengajaran-pengajaran yang pating seliweran gitu ya, muncul secara tiba-tiba, bisa mempengaruhi akan hidup kita. Nah, Tuhan sebenarnya telah memperingatkan kepada kita. Lihat bersama-sama dengan saya kitab Ibrani pasal yang kedua, ayatnya yang pertama. Ibrani pasalnya yang kedua, ayat yang pertama. Saya ingin belajar bersama-sama untuk memperhatikan, kalau boleh katakan memfilter apa-apa yang Anda lihat, apa yang Anda dengar, apa yang Anda rasa,
apa yang Anda masuk di dalam lewati akan panca indera kita. Ibrani pasal yang kedua ayat yang pertama. Sudah ketemu, katakan amin. Baik, kita baca bersama-sama. 2, 3. Karena itu haruslah lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Saya percaya kalau masing-masing kita diberikan kesempatan untuk menceritakan bagaimana arus yang sedang bergerak, dan seringkali kita tanpa sadar terpengaruh oleh karena gerakan massa yang ada. Yang dulu mungkin orangnya jimbrit banget kalau sendiri gitu. Tapi kalau ada rombongan orang berkata harus begini, harus begitu, tadinya bingung. Begitu dia bingung, akhirnya ya sudah, daripada melawan arus, ngikuti arus gitu. Dan melakukan banyak hal, kekeliruan, kesalahan. Dan banyak orang Kristen walaupun dari kecil sudah menjadi Kristen, bahkan dah ada sejak di dalam kandungan dah Kristen. Karena ayah ibunya sudah Kristen gitu ya. Jadi lahir sebagai orang Kristen, nanti dalam masa dewasanya begitu ketera angin ambruk saudara. Bahkan mengikuti arus dan kehilangan iman sama sekali. Dan disinilah begitu pentingnya Tuhan itu mengajar kepada setiap kita. Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-15. Ini bagian juga yang disampaikan, diperhatikan. Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-15. Dikatakan, kita baca sama-sama 2, 3. Karena itu perhatikanlah dengan sesama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Untuk menjadi bebal itu keputusan. Untuk menjadi arif itu juga kebijaksanaan masing-masing kita sendiri. Waktu Anda mengambil keputusan untuk mengikuti arus, walaupun hatimu tidak mau mengerjakannya, hatimu sudah merasa menolak. Karena arus yang begitu keras kemudian membawa orang itu terpengaruh. 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-3. Saya mendasarkan tentang beberapa ayat ini supaya kita memperhatikan ini kata-kata firman, bagaimana kita harus memfilter baik dalam pikiran, dalam perasaan, dalam apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Tadi dikatakan apa yang kamu dengar, perhatikan. Apa yang kamu lihat, perhatikan. Apa yang kamu sekarang, apa yang kamu pikirkan. 2 Korintus pasal 11 ayat yang ketiga. Baca sama-sama, 2, 3. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Sama seperti Hawa diperdaya oleh ular itu dengan kelicikannya. Kita ngerti proses kejatuhan Hawa. Walaupun mungkin Adam sudah mengajar Hawa untuk tidak makan buah yang ada di pohon di tengah-tengah itu. Tapi oleh karena sebuah peringatan-peringatan dan kemudian ujian-ujian, cobaan-cobaan, dipikir nih dan kemudian kayak enak juga ini. Nikmati sedikit sementara nggak ada orang, nikmati coba-coba rasakan kayak apa. Toh nggak apa-apa kalau salah-salah sedikit, dosa sedikit, ora popo wis pokoke ora ana wong, makan aja gitu. Akhirnya membuat kejatuhan yang sangat mengerikan. Sebab keputusan yang Anda lakukan, yang Anda putuskan hari ini berdampak bukan hanya untuk diri saudara saja, tapi berdampak buat orang-orang keluarga kita, bahkan keturunan-keturunan kita yang berikutnya. Sebuah keputusan yang dilakukan oleh Daud tatkala rombongan orang berkata itu raksasa yang paling ditakuti. Jenderal-jenderal Israel pada lari dan dia juga ngerti tatkala mereka lari, menurut saya Daud juga ikut lari. Karena rombongan begitu besar lari, dia bingung lari, sambil tanya, jangan niki kita tuh lari kenapa sih? Loh, kamu nggak lihat
Maksudnya lihat apa? Lihat itu loh, raksasa yang begitu besar, yang menentang kita. Hatinya sudah berkata, cuma kayak gitu kok ditakuti. Kita bisa kalahkan loh sama dia. Karena yang menyertai kita lebih besar daripada yang menyertai dia. Menurut saya argumentasi itu sudah disampaikan. Tapi dia tetap lari juga. Sampai akhirnya dia berkata, apa yang bisa kita lakukan? Kalau seandainya aku menang terhadap raksasa itu, oh ada hadiah. Hadiahnya apa? Hadiahnya tidak bayar pajak. Wah, lumayan nih enggak bayar pajak. Yang kedua hadiahnya adalah kamu akan dinikahkan kepada anak dari putri raja ini. Oh iya, wah nyaman ini, enak ini. Karena kita bisa menikmati semuanya. Rasanya seperti apa jadi anak istri raja itu kayak apa. Dalam dirinya melihat hadiah. Tetapi jauh daripada hadiah itu, dia berkata, aku tidak sudi, aku tidak rela. Umat yang dipilih oleh Tuhan ini dipermalukan sedemikian rupa oleh orang yang tidak bersunat ini. Pengalaman dia yang mengandalkan Tuhan membuat hatinya murka dan berkata, tidak, kita tidak boleh kalah dengan orang yang tidak bersunat ini. Orang yang tidak kenal Allah ini. Maka dia bangkit dan kemudian dia ceritakan, aku sudah pernah mengalahkan beruang, aku sudah pernah mengalahkan serigala, bahkan singa sudah aku sate dan digulai. Mungkin dia pengalaman seperti itu. Dia bangkit saudara. Tidak mau nama pribadi Tuhan yang menyertai hidupnya direndahkan sedemikian rupa. Dan dia bangkit. Sudah tahu betapa pentingnya filter yang masuk dalam diri kita. Yang bisa mencoba segala sesuatu yang akan masuk mempengaruhi jiwa kita. Banyak orang seringkali tidak menyadari bahwa itu bagian-bagian di mana sedang mencerca, menekan, mengintimidasi, dan membuat orang itu serong imannya kepada Tuhannya. Ada beberapa hal yang saya ingin kita bersama-sama belajar. Dari pendengaran, dari penglihatan, bahkan dari pikiran kita. Ingat Rasul Paulus telah mengajarkan, kadang tanpa sadar kita sudah membangun kubu-kubu pertahanan, benteng-benteng yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Karena kesombongan manusia yang tadinya menganggap dirinya benar dan kemudian berlapis-lapis membangun akan sebuah benteng yang melindungi dirinya sendiri. Karena sungguhnya kesombongan keangkuhan manusia. Saudara perhatikan, murid-muridnya bahkan diajarin. Ada sesuatu yang harus kita bangun, yaitu filter dari segala pengajaran. Lihat bersama-sama dengan saya dalam Injil Matius pasalnya yang ke-16 ayat yang ke-12. Di mana Tuhan mengingatkan mereka, berhati-hati terhadap ragi orang Farisi. Dan itu adalah ragi yang namanya kemunafikan. Apa saudara? Ragi kemunafikan. Matius pasal 16 ayat yang ke-12. Baca bersama-sama dengan saya. 2, 3. Ketika itu barulah mereka mengerti bahwa bukan maksudnya supaya mereka waspada terhadap roti ragi, melainkan terhadap ajaran orang Farisi dan Saduki. Mereka orang-orang beragama. Bahkan guru-guru agama, mereka adalah orang-orang yang cerdik cendekiawan, yang Alkitab berkata setara dengan raja-raja. Oleh karena apa? Oleh karena mereka menggunakan nama Tuhan, yang kemudian mereka diangkat derajatnya. Dari pengalaman-pengalaman pribadinya dengan Tuhan, maka orang sekitarnya akan berbicara, apa yang dia sampaikan kita harus perhatikan. Tapi tanpa sadar orang ini telah membangun sebuah bangunan yang namanya benteng-benteng kemunafikan. Orang yang telah membangun akan kebenaran dirinya sendiri.
itu pada saat ketemu dengan kebenaran-kebenaran yang memang diajarkan oleh Tuhan, membuat orang itu mau rendah hati atau tidak, itu permasalahan yang luar biasa. Sehingga Tuhan mengingatkan kepada murid-muridnya untuk berhati-hati terhadap ragi orang Farisi, ragi orang Saduki. Setiap kali berbicara tentang roh, setiap kali berbicara Tuhan berkata, setiap kali berbicara ayat, saudara. Dan kemudian membuat orang itu justru jauh dari apa yang Tuhan ingin kerjakan hari itu. Saya memperhatikan betapa mengerikannya kalau kita sudah terjerat dengan yang namanya ragi orang Farisi, ragi kemunafikan. Yang kedua, saudara perhatikan, yaitu filter kerohanian kita akan cinta dan tamak terhadap harta duniawi. Lukas pasal yang ke-12 ayatnya yang ke-15. Lukas pasal 12 ayat yang ke-15. Tuhan mengajarkan kepada kita berhati-hati dan kita harus punya filter yang memfilter akan keinginan cinta dan tamak terhadap harta duniawi. Lukas pasal 12 ayat yang ke-15 kita baca bersama-sama. 2, 3. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Ini bahaya, saudara. Karena usia-usia tertentu, orang Inggris selalu berkata, life begin 40. Kenapa? Oleh karena orang-orang ini sudah melewati masa-masa trial, cobaan. Dan di usia 30 mereka sudah mulai tenang. Dan kemudian ada berkat-berkat yang menyertai dampak dari perbuatan-perbuatan masa lampaunya. Pak, kalau misalnya umur 30 kok belum bisa settle, ya mungkin kita harus mengulang, meremedi akan kehidupan oleh karena di masa-masa lampau ada banyak taburan yang keliru. Yang semestinya di usia 30 itu mulai, makanya banyak orang yang 30 sudah nikah dan kemudian orang itu dan mulai menata keluarganya, diberkati dalam hidupnya. Dan di situ memang masih ada kekurangan. Lalu dia akan mencoba untuk bergerak. Nah, bahayanya adalah di masa itu adalah oleh karena orang tuanya mungkin 2 kali lipat usianya sehingga orang tuanya mulai bergantung kepada anaknya yang sudah mapan itu. Dan kemudian dia mulai, oh enggak apa-apa membantu orang tua. Bagus, karena kita membantu orang tua itu sungguh diberkati oleh Tuhan. Tapi kemudian kita lupa akan apa yang menjadi tanggung jawab utama dalam keluarga kita. Makanya Tuhan berkata orang yang sudah menikah, mereka akan meninggalkan ayah dan ibunya, bersatu dengan suaminya. Untuk apa? Mereka bersama-sama bergantung kepada Tuhannya. Mereka disebut sebagai orang dewasa dan mereka menata hidup mereka dengan Tuhan. Dan di sanalah pada saat orang itu tidak perhatikan, dia tidak bisa memanage keuangannya sendiri dan mereka biasanya mengalami berbagai macam hal. Kalau kita tidak berhati-hati, kita akan terjebak dengan namanya kemudahan-kemudahan. Kemudahan yang sekarang ini pinjam online gitu saudara ya. Wah, itu kalau sudah kejebak di situ, wah itu benar-benar jerat. Itu membahayakan diri kita sendiri. Kalau kita menggunakan akan kartu kredit, gampang sekali gesek saudara. Tapi kemudian ujung-ujungnya membayar itu sing susah. Nek gesek itu gampang saudara. Tapi membayar itu susah. Sehingga pada saat usia 40 nanti, semestinya Tuhan sudah memberkati, dia punya rumah, dia punya alat transportasi, dia sudah mulai settle, bahkan mulai punya simpanan. Bukan simpanan istri atau simpanan suami saudara. Tapi dia akan survive di situ. Karena di masa-masa itu dia enggak aware dan tidak bisa memanage. Ujung-ujungnya mengalami sebuah kebangkrutan lagi. Saya memperhatikan
orang-orang itu dan kemudian mengalami sesuatu yang menjerat hidupnya. 1 Timotius pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-10. 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-10. Perhatikan baik-baik. Ini keterikatan yang seringkali menguji anak-anak Tuhan. 1 Timotius 6 ayat yang ke-10. Kalau sudah ketemu baca sama-sama. 2, 3. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan apa? Berbagai-bagai duka. Ada ilmu yang diajarkan oleh Rasul Paulus yang menjadi sebuah peringatan. Jangan berhutang kepada siapa-siapa. Jangan berhutang apa-apa. Itu apa? Menjerat, saudara. Sebab orang yang berhutang akan menjadi budak kepada orang yang memiutangi. Itu sangat mengerikan banget. Ketamakan dan cinta akan uang itu membuat manusia tidak bisa mencapai kerajaan surga, saya boleh bilang. Ada seorang kaya raya, seorang muda, dia datang kepada Tuhan. Tuhan, gimana supaya aku bisa mendapatkan kerajaan surga? Jangan berbuat ini, jangan berbuat itu, jangan berbuat ini. 10 perintah disampaikan dan kemudian semua sudah aku lakukan. Satu hal yang aku mau, jual semua hartamu, bagikan kepada orang miskin dan ikutlah aku. Apa yang terjadi? Gak ada kisah selanjutnya. Mungkin keputusannya diberikan kepada Anda dan saya hari ini. Apakah kita mau memulai dengan kehidupan yang sama seperti anak muda itu? Sampai Tuhan Yesus berkata, lebih mudah apa saudara, unta masuk ke dalam lubang jarum daripada orang kaya masuk kerajaan surga. Bukan berarti Tuhan tidak suka kalau anak-anak Tuhan kaya itu. Karena memang saya percaya Tuhan rela mau mati jadi miskin supaya orang-orang yang percaya kepadanya menjadi kaya oleh karena anugerahnya. Kaya apa? Bukan hanya harta benda, tapi limpah dengan kasih, limpah dengan perhatian, kepedulian. Ada seorang hamba Tuhan berkata begini, siapa pengen bahagia dalam hidupnya? Kalau kamu pengen bahagia, perhatikan orang-orang yang ada di sekitarmu. Tolongin mereka, kebutuhan mereka, sampai mereka itu tuntas akan apa yang menjadi cita-cita mereka. Baru kamu akan berbahagia. Kalau kamu ngumpulkan duit gitu, wah itu akan habis tuh. Tapi kalau kamu memperhatikan orang, menumbuhkan mereka, cita-cita mereka bisa terselesaikan dengan baik dan bisa terkejar oleh karena perhatian dan pertolonganmu, maka Anda akan bahagia. Bukan hanya hari ini Anda bahagia, bahkan pada saat kita meninggal, anak-anak cucu kita akan dipelihara secara luar biasa. Beberapa hari lalu saya ketemu dengan seorang anak muda yang mungkin sekitar 40-an gitu. Dia bersama dengan kenalan saya sedang dipercaya oleh grup Jarum untuk membangun gudang. Ada sekitar 120 gudang yang akan dibangun. Dia berkata, Pak, saya ini orang Muslim. Saya dikasih kepercayaan sama pemimpin saya untuk bawa rombongan pergi ke haji. Ada satu orang ini retire dari anggota, pensiunan dari anggota. Sampai di sana itu langsung apa yang dicari? Nyarinya tuh tukang pijet gitu saudara. Dia tanya, Pak di sini ada tukang pijet enggak? Waduh ini orang kok gimana? Sampai dia berkata kamu itu bukan kesini tuh mau ibadah mau pijetan gitu saudara. Dan dia mengerti. Saya tahu bagaimana kehidupan orang-orang Kristen itu bagaimana. Dan dia berkata, saya salut dengan hidup mereka. Karena dari kecil saya sudah kehilangan orang tua saya. Saya diangkat oleh satu keluarga anak Tuhan. Dan hidupnya luar biasa. Saya salut dengan mereka. Karena saya itu disekolahkan sampai perguruan tinggi. Sampai saya dapat usaha seperti ini. Karena perhatian dari anak Tuhan itu.
Makanya saya senang kalau kumpul sama anak-anak Tuhan, kumpul sama hamba-hamba Tuhan, saya suka sekali. Perkataan-perkataan mereka itu membangun. Saya percaya orang-orang ini sudah terlatih untuk memfilter hidupnya dengan sesuatu yang baik dan dijaga hidupnya. Yang ketiga saudara, filter kerohanianmu dari kepahitan. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-15. Ibrani pasal 12 ayat yang ke-15. Tadi kita belajar bersama-sama untuk kita memfilter akan segala sesuatu, ketamakan dan kecintaan akan uang. Kita memfilter dari pikiran-pikiran yang tidak berkenan di hati Tuhan. Kita memfilter dari kecintaan-kecintaan terhadap kedagingan kita. Ibrani pasal 12 ayat yang ke-15. Baca bersama-sama dengan saya. 2, 3. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Agar jangan tumbuh akar yang pahit dan menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Saudara, kepahitan itu bisa mencemari banyak hal. Dalam persekutuan kita, ada potensi untuk membuat hati orang itu pahit. Sehingga saya memutuskan dalam diri saya, kita harus mengutamakan akan kekerabatan. Kita harus mengutamakan akan persahabatan. Lebih daripada harta. Karena kita percaya sesungguhnya harta atau rezeki itu akan datang dengan sendirinya tatkala kita itu hidup rukun bersama. Amin. Membangun pertemanan itu enggak gampang, saudara. Membangun persahabatan lebih-lebih lagi. Kalau kita itu bisa membangun hubungan persaudaraan, persahabatan, itu nanti berkat-berkat Tuhan itu melimpah. Rezeki itu akan datang dengan sendirinya. Saya percaya hal itu yang sebenarnya Tuhan ingin kita perhatikan bersama-sama. Giver tolong dibawa, Noel bawa. Iya, agak bawa keluar aja dulu. Ya, terima kasih. Terima kasih. Dan saudara perhatikan ini. Terima kasih untuk perhatian saudara. Cuma ini akan mengganggu kalau kita terarah ke situ ya. Baik. Karena ini cucu saya jadi saya berani. Silakan giver bawa keluar aja. Ya, terima kasih. Oke. Ya. Ini papahnya sama anaknya kan anak dan cucu saya gitu saudara ya. Jadi saya harus mengambil sikap. Nah, saya kembali tentang memperhatikan, memfilter akan sesuatu, jangan sampai ada rasa pahit, saudara. Karena perkataan kita, tindakan kita, keputusan-keputusan yang kita ambil seringkali menyakiti banyak orang. Mempengaruhi akan orang-orang banyak, bahkan mungkin kita nggak nyadari. Suatu hari kami ini dituduh sebagai orang yang mengambil uang. Itu dana hibah, saudara. Dana hibah dari pemerintah yang untuk membangun gereja, membangun sekolah untuk sekolah minggu. Dan itu tuduhan, ya kita diam aja, kita berdoa. Karena ini sudah kita lewati. Dan saya berkata, mana mungkin dana hibah itu bisa masuk ke rekening pribadi. Itu harus rekening bersama-sama. Dan mereka pemerintah tidak akan mungkin itu memberikan. Dan filter kita itu banyak. Ada pemimpin yayasan, ada kepala sekolah, ada guru-guru, ada bendahara yang bersama-sama kita bangun. Dan kita bersama-sama melakukannya. Dan itu yang seringkali menekan. Saya berkata tenang aja kalau kita tidak melakukan kesalahan. Dan itu yang seringkali membuat orang itu terjadi friksi. Kalau orang menceritakan, tahu enggak, Pak Tri itu ngambil uang. Orang akan lebih percaya dari apa yang diomongkan gitu. Mereka mendengar dan kemudian aku dengar dari begini-begini. Menimbulkan sesuatu yang kemudian orang lain yang tidak ngerti
ikut-ikutan karena melihat kesalahan. Kalau enggak kelihatan pendetanya yang salah, istri pendeta. Kalau enggak istri pendeta yang salah, anak pendeta. Kalau enggak ada anak pendeta yang salah, menantu pendeta. Kalau menantu pendeta yang enggak ada kesalahannya, nanti ujung-ujungnya cucu pendeta. Makanya salah satunya begitu, saudara. Anda bisa mengerti? Karena banyak orang mudah cari kesalahan. Dan bagaimana kita mencoba membangun, melindungi seorang akan yang lain, jangan sampai kita ada tuduhan yang membuat kita sendiri terjadi friksi, terjadi permasalahan. Dan seorang pemimpin itu harus mengambil keputusan. Saya itu ngambil keputusan untuk sekolah di usia 50 lebih untuk S2 saya. Kenapa? Saya mau belajar. Supaya apa? Tanggung jawab sebagai seorang gembala yang dipercayakan kepada Tuhan, kepada saya, itu kita itu menjagai setiap domba yang dipercayakan. Setiap jemaat yang dipercayakan. Ada istilah-istilah yang muncul yang kemudian menyusup dalam keluarga jemaat. Yang membuat hati saya tuh ngelus dodo. Saudara ngerti? Kok iso ya? Kok terjadi seperti itu? Yang saya perkatakan kita harus mencoba memfilter bersama-sama. Jangan dipengaruhi oleh sesuatu yang muncul, yang kita dengar, yang kita lihat. Lebih baik Anda tanya langsung kepada saya. Pak, apakah benar begini-begini? Saya akan cerita kepada saudara. Sehingga kita semua bisa terlindung dari segala sesuatu yang mencemari akan kehidupan berjemaat. Yang keempat, filter terhadap diri kita dari orang-orang yang suka mengaku Tuhan berkata. Lukas pasal yang ke-21 ayatnya yang ke-8. Lukas pasal 21 ayat yang ke-8. Kalau sudah ketemu baca bersama-sama. Lukas pasal 21 ayat yang ke-8. 2, 3. Jawabnya, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Tuhan mengajarkan kepada kita ada nabi-nabi, guru-guru yang menunjukkan akan tanda-tanda dan bahkan mereka berani berkata, Tuhan menyampaikan datang lewat mimpi. Bahkan mereka ketemu pribadi dengan Tuhan. Kalau saya memperhatikan dalam firman Tuhan, saudara, bahkan Yesus sendiri yang ketemu dengan Bapa di surga. Di situ ada Musa, di situ ada Elia. Dia enggak sendiri, saudara. Di sana ada murid-muridnya. Dan murid-muridnya berkata, wah kita bangun ini tempat misbah. Satu buat Yesus, satu buat Musa, satu buat Elia. Itu bukan keinginan Tuhan. Tapi murid-muridnya yang melihat menjadi saksi. Saya percaya Tuhan itu adalah Tuhan yang bukan hanya kita sembah dalam roh, tapi juga dalam kebenaran. Dalam roh tidak bisa diukur. Memang ada kaitannya nantinya. Tapi dalam kebenaran semua orang bisa menguji dari hasil kehidupan mereka. Apakah mereka bisa menghargai suaminya, menghargai istrinya, mengasihi anak-anaknya, dan hidup rukun dengan keluarganya, atau justru terjadi porak-poranda dalam hidup mereka. Ukurannya jelas, buah-buahnya itu nyata. Dan Tuhan ingin supaya kita mewaspadai orang yang mengaku bisa menyelamatkan orang lain dari neraka, menjamin untuk masuk surga. Beberapa orang kan berani gitu, saudara. Wah, saya itu barusan ketemu dengan Tuhan. Saya sudah dibuat approach pribadi dengan Daud, dengan Esther, dengan ini. Nanti kami akan ketemu dan diajari oleh langsung sama Ruth. Kalau Anda mau ikut, saya juga ngomong sama istri saya, kalau mau ikut sembahyang, apakah kamu bagian saya apa enggak? Mengerikan banget, saudara. Bahkan dia berani berkata, Tuhan memberikan kepercayaan kepada saya untuk jual kunci kapling surga, saudara. Satu kapling regane semene. Sing gede rodok gede harganya segini. Ini mengerikan banget.
Hati-hati dengan pengajaran-pengajaran itu. Tuhan ingin supaya kita memfilter dengan baik-baik. Ayub pasalnya yang ke-47 ayat 42 ayat yang ke-7. Ayub pasal 42 ayat yang ke-7. Ini merupakan sesuatu yang mungkin banyak orang tidak perhatian. Kata-kata yang Anda sampaikan pada saat Anda mencoba untuk menasehati, mencoba untuk memberikan kekuatan, support, dan bahkan mencoba untuk memberikan perhatian kepada orang lain, mesti kita sembahyang. Kira-kira ini berkenan di hati Tuhan dan menyinggung perasaan apa enggak? Ayub pasal 42 ayat yang ke-7 dikatakan, setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas, orang teman, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku. Apa? Kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Apa yang Tuhan ingin katakan? Kalau Anda baca dari ketiga sahabat Ayub, ini perhatian banget loh saudara. Kalau Anda dengar ada sahabatmu yang sakit, kira-kira apa yang akan Anda lakukan? Paling tidak Anda berdoa. Kemudian apa yang Anda lakukan? Anda akan buru-buru datang ke sana. Memberikan sebuah perhatian sebagai rasa simpati, betul. Dan di sanalah ini yang beda banget yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Ayub. Mereka duduk berurap abu selama 3 hari nongkrong gak berbicara apa-apa. Diem, pengen ngerasakan perasaan Ayub itu loh saudara. Begitu merasakan perasaan Ayub, mungkin dia merasa dapat wangsit. Masing-masing orang mulai berkata-kata, menasehati. Nasihatnya itu alkitabiah banget. Sampai Ayub itu tidak bisa berani berkata-kata tentang mereka. Tidak ada sanggahan yang keluar. Tapi kemudian istilah saya itu, menurut saya Ayub itu sudah mendedek. Karena apa yang disampaikan, yang dinasehatkan itu tidak banget buat dirinya. Dia merasa aku bukan seperti ini. Malah justru perasaannya itu tertuduh. Kalau orang merasa tertuduh oleh karena nasihat-nasihat yang disampaikan, langsung Ayub berkata, kamu tahu ada 2 sumber orang menasihati. Satu sumber dari roh kematian, satu sumber dari roh kehidupan. Kamu berbicara dari sumbernya roh kematian. Langsung berani berkata seperti itu saudara. Sehingga dia membela diri, dia berkata, saksiku ada di surga, di tempat yang maha tinggi, dia itu menjadi saksiku. Karena dia bisa membedakan antara roh yang baik dan roh yang tidak baik. Ada banyak orang yang begitu datang, wah nerocos dengan pikirannya sendiri, dengan kebenaran-kebenaran sendiri, tanpa memperhatikan orang yang diajak berbicara. Sehingga orang yang sedang mengalami sakit seperti itu, rasanya kayak diikat. Semakin diikat, semakin dibebani, semakin dituduh, semakin dia merasa tidak nyaman. Dan hari itu Ayub membela diri, bahkan kata-kata Ayub menentang Tuhan. Dia berkata, biarlah kelahiranku di malam kelahiran itu dihapus. Dan kalaupun sampai aku ditempatkan di dunia orang mati, itu jauh lebih baik. Kalau Anda baca, saya pikir ini orang sudah penat mendengar akan nasihat-nasihat itu. Dan pada saat itu apa yang disampaikan oleh sahabat Ayub dan yang disampaikan oleh Ayub diperhatikan oleh Tuhan. Itu medeni banget loh saudara. Anda berpikir nasihat-nasihat itu tidak ada hubungannya dengan surga. Itu hubungannya dengan surga banget. Semua dicatat dengan baik. Sampai Tuhan berbicara dengan penghakiman yang seperti itu. Tuhan murka terhadap Elifas. Dia juga murka terhadap kedua temannya.
Dia katakan, kamu berbicara tidak seperti Ayub berbicara dengan benar. Filter apa yang engkau dengar. Filter apa yang engkau akan katakan. Jangan sampai kita itu menularkan ragi kebinasaan. Jangan sampai kita menularkan ragi yang bersumber dari dunia orang mati. Ngomong sama sebelahnya, tegang ya Pak Tri hari ini. Tenang saudara. Tuhan rindu supaya kita bersama-sama memfilter segala sesuatu yang masuk dalam pikiran kita. Yang kelima, filter dari kita, dari pengajaran yang mengajarkan kebenaran yang berbeda dengan Injil dan membuat perpecahan serta godaan dunia. Kitab Roma pasalnya yang ke-16 ayatnya yang ke-17. Kitab Roma pasal 16 ayat yang ke-17. Ini apa yang dinasihatkan oleh Rasul Paulus supaya kita tidak menimbulkan perpecahan oleh karena godaan dunia. Roma pasal 16 ayat yang ke-17, kita baca sama-sama. 2, 3. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu hindarilah mereka. Saya berkata, termasuk dalam mengundang nama Tuhan. Berkali-kali saya perhatikan tuh nama Allah yang disembah, nama Tuhan yang disembah itu jadi polemik. Menurut saya pribadi Tuhan itu adalah Tuhan sesuai dengan pengertian kita masing-masing. Tatkala kita ketemu dengan Yesus dan dia menunjukkan akan pribadinya seperti itu, maka hari itu, hari kita berdamai dengan surga. Karena kita tahu bahwa hadirnya Tuhan adalah keinginannya sendiri untuk penebusan akan dosa-dosa kita. Dan sedang digoncangkan dengan istilah-istilah yang baru. Yang membuat orang berkata, apakah kita kembali kepada sumber perkataan yang di awal di sana. Sementara kita bisa ketemu dengan pribadinya tanpa kita harus mengalami sebuah tekanan-tekanan tertentu. Saya berkata, kalau saya misalnya undang giver, biasa memanggil dia, Li tolong, walaupun dia sudah punya anak, saya kadang-kadang Li gitu. Apakah orang lain bisa memanggil dia Li gitu, kecuali namanya Keli ya saudara ya. Li, karena hubungan pribadi. Kalau sama Yedida, Non, karena panggilan keakraban. Tapi begitu kita beralih gitu ya, bisa aja pakai nama papanya Noela gitu, mungkin. Tapi kalau kita terbiasa untuk berbicara itu, bicara kedekatan, bicara yang namanya panggilan paling dekat. Anda bisa panggil istri saudara sama suami saudara yang sayang. Kalau sudah dipanggil dengan yang sayang, suatu kali jengkel manggilnya nama saudara. Apa? Langsung sepertinya panggilan asing, betul enggak? Saya kalau sama istri saya kadang-kadang ngundang ke hubungan saya sama Giver, karena Giver manggilnya mama. Kalau sama Yedida enggak pernah manggil mama itu, panggilnya nda, bunda. Jadi saya manggil nda, kadang-kadang bunda gitu, panggilan sayang ya, panggilan kedekatan. Kadang-kadang Pak Tri kok malah itu nda, kadang-kadang ma, kadang-kadang nda, kadang-kadang ma. Begitu manggil Olga, what gitu langsung. Anda bisa mengerti tentang panggilan itu. Anda bisa mengerti panggilan keakraban, betul? Dan menurut saya sendiri pada saat ngomong itu nyaman. Orang yang mendengar itu nyaman karena itu privacy. Itu panggilan khusus yang tidak bisa dipanggil, yang tidak digunakan dengan orang lain. Bayangkan saudara, kalau Pak Joko deket-deket sama istri saya dan kemudian dia panggil Ma, langsung istrinya bingung, ki janiki kok sing dipanggil sapa ya gitu.
Bisa mengerti saudara? Walaupun mungkin sama istrinya juga panggilnya mama atau sayang gitu. Tapi dengan orang lain kan enggak. Bisa mengerti saudara? Saya percaya hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Kadang panggil Bapa, panggil pribadi dia. Yang itu yang Tuhan ingin supaya mengingatkan kepada kita. Jangan sampai terjadi pembelahan. Jangan sampai terjadi perpecahan. Karena berkacang kepada kebenarannya sendiri. Yang mungkin buat kamu benerlah, aku gak nyalahkan. Tapi buat saya merasa hubunganku dengan Tuhanku itu seperti ini. Filipi pasal yang ketiga ayat yang 19. Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-19. Saudara diberkati? Filipi pasal 3 ayat yang 19. Baca sama-sama. 2, 3. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Ibu bapak yang dikasih Tuhan, biarlah kita concern dalam hubungan pribadi dengan Tuhan. Ajaran-ajaran yang tidak bisa diterima oleh orang lain jangan dipaksakan. Kalau Anda merasa itu adalah hubungan pribadimu dengan beliau, ya kerjakan. Tapi kalau enggak, lebih baik kita berikan kesempatan untuk orang bisa beribadah sesuai dengan panggilan masing-masing. Yang keenam, filter dari kita terhadap berhala-berhala dunia. 1 Yohanes pasalnya yang kelima ayatnya yang ke-21. 1 Yohanes pasal yang kelima ayat yang ke-21. Dikatakan begini, anak-anakku waspadalah terhadap segala berhala. Apa yang menjadi berhala kita? Ya Pak, saya enggak pernah bikin statue atau bikin berhala, bangun berhala enggak pernah. Tapi seringkali tindakan-tindakan kita itu memberhalakan sesuatu. Ingat tatkala Abraham diberi anak Ishak gitu saudara. Hari itu dia suka banget. Saya percaya itu lebih dari kesukaan yang pernah dia dapatkan dari mana-mana. Tapi hari itu dia ngerti bahwa ini adalah ujian. Tatkala Tuhan berbicara, serahkan Ishak anakmu kepadaku. Hari itu dia cepat-cepat. Saya enggak tahu apakah dia kok cerita dulu kepada istrinya, kompromi sama istrinya dulu apa enggak. Menurut saya kok enggak gitu saudara. Karena dia ini imannya sendiri saudara. Ada sesuatu yang Tuhan bicarakan kepadanya. Dan hari itu ini kalau enggak aku lakukan, kalau aku ceritakan kepada istriku, malah enggak jadi ini. Saudara ngerti? Ada hal-hal yang memang pada saat itu membutuhkan sebuah keputusan. Kalaupun dia cerita mungkin akan menjadi perdebatan. Dia berkata, wah apa benernya ini Tuhan? Masa Tuhan kok minta anak gitu. Kalaupun dia tahu bahwa ini adalah anak yang bersumber dari Tuhan, dia tahu dia akan mengembalikan dengan caranya sendiri. Karena selama 25 tahun dia menanti-nanti. Saya bisa keliru dalam berbicara hal ini. Karena apa? Masing-masing orang itu kan punya imannya sendiri-sendiri, saudara. Dan disitulah ada sebuah keputusan. Dealing antara Tuhan dengan pribadi orang itu. Dan dia berbicara kepada bujangnya, kamu tinggal di sini, kami akan ke sana. Dan setelah itu, setelah kami beribadat, kami akan pulang mendatangi kamu. Perkataan kami, saudara perhatikan, perkataan kami itu menunjukkan sebuah iman. Yang dia tahu dia akan berkorban, tapi dia juga tahu bahwa Tuhan yang menyediakan. Hurung ngerti, sudah mandek dulu, dinepke. Tapi kalau Anda tahu, Anda akan ngerti bagian yang ini benar-benar sebuah korban yang berharga di mata Tuhan. Saya membiasakan diri berkomunikasi dengan istri saya dan mengambil sebuah keputusan untuk kami belajar mentaati apa yang Tuhan perintahkan. Karena ketaatan lebih daripada korban apapun.
Yakobus pasalnya yang keempat ayat yang keempat. Yakobus pasal yang keempat ayat yang keempat. Ini sebuah pengajaran yang disampaikan oleh Yakobus yang adalah banyak orang percaya Yakobus ini adik kandung dari Yesus Kristus. Walaupun dia beda ayah, ya kan. Yakobus pasal 4 ayatnya yang keempat. Udah ketemu, katakan amin. Baca sama-sama. 2, 3. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Siapa yang pengen jadi musuh Allah? Angkat tangan. Saya yakin gak ada satupun. Tapi kalau dibiarkan membuat dirinya jadi musuh Allah. Karena menempatkan berhala. Mungkin satu hari saya undang Pak Stefanus. Karena beliau sudah sharing di antara guru-guru. Menceritakan saya pernah terjebak dengan memberhalakan. Dan dia menyadari benar. Wah, dia melepaskannya itu gak gampang. Telah memberhalakan sesuatu. 2 Korintus pasal 4 ayat yang keempat. 2 Korintus pasal 4 ayatnya yang keempat. Baca sama-sama. 2, 3. Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Saudara sekalian, ada banyak orang yang yakin pada pribadi Yesus. Sementara dia yakin pada Tuhan, tapi dia mengerjakan apa yang dia yakini. Saya percaya dengan pengurapan dengan minyak, saya percaya. Tidak selalu kalau berdoa dengan mengurapi dengan minyak. Saya percaya untuk doa dengan penumpangan tangan. Rasul Paulus ngajarin, jangan mudah untuk menumpangkan tangan. Saya percaya, tidak selalu. Dan itu bukan merupakan sebuah sesuatu yang bisa menggantikan nama di atas segala nama, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saya memperhatikan orang-orang yang baru, yang mereka bertobat, apa yang mereka alami? Mereka langsung menyebut pribadi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Kenapa kita seringkali bimbang dengan nama itu? Nama yang berkuasa, yang Alkitab berkata setiap lutut harus bertelut dan setiap lidah harus mengaku. Saya baru menyadari apa yang dikhotbahkan oleh Insinyur Soekarno. Dia berkata, kalau jadi Kristen jangan jadi Kristen Yahudi. Kalau jadi Hindu janganlah jadi orang India dan sebagainya. Kenapa? Karena seringkali kita terpengaruh dengan budaya-budaya mereka. Oh, kalau saudara pergi ke sana dan tanpa ada bimbingan orang, Anda akan kejebak banyak. Karena banyak miniatur-miniatur yang dibangun oleh manusia. Yang Anda berpikir dan guide berkata, ini loh tempatnya Yesus dimakamkan, bla bla bla. Padahal enggak di situ. Ada banyak kekeliruan. Sehingga kita berhati-hati dalam menyikapi. Bahkan Taman Getsemani ada beberapa tipe Taman Getsemani di sana. Anda merasa dia omongin, di sini loh Yesus tuh dia berdoa di situ. Padahal bukan di situ, saudara. Kenapa? Ada banyak kepentingan di situ. Yang ingin saya sampaikan kepada saudara, jangan terjebak. Kami berhati-hati banget untuk bersikap. Karena kami tahu bertanggung jawab kepada siapa. Supaya Anda tidak disesatkan oleh pengajaran-pengajaran yang tidak berkenan di hati Tuhan. Efesus pasal 4 ayat yang ke-17. Hari ini kita banyak ayat untuk meyakinkan kepada kita sendiri. Ada filter-filter yang harus kita perhatikan. Efesus 4 ayat yang ke-17. Baca bersama-sama dengan saya. Efesus 4 ayat yang ke-17. Sudah ketemu, katakan amin.
Baca sama-sama. 2, 3. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Ingat saudara, iman kita hari ini dipengaruhi oleh masa-masa lampau kita. Yang itu yang saya sangat takut saudara. Karena seringkali pengalaman masa lampau dalam hubunganku dengan spiritual, saya bawa di dalam dunia kekristenan. Itu sangat hati-hati banget. Tapi itu jangan juga menjadi sebuah penolong. Memfilter saya bagian ini yang dikerjakan sebuah imitasi, katakan imitasi. Yang mencoba untuk pada kepentingan diri sendiri. Bukan kepentingan Tuhan. Ini bahayanya saudara. Dan saya menyadari benar begitu penting hubungan pribadi dengan Tuhan. Bahkan kontemplasi dalam hubungan kita dengan Tuhan kadang-kadang itu palsu. Sekali lagi saya katakan, kontemplasi kita dengan Tuhan kadang-kadang itu palsu. Contohnya ada banyak orang mereka aktif kemana-mana. Untuk apa? Ngisi waktu. Menyibukkan diri. Bukan dengan sungguh-sungguh cari Tuhan. Saya mau katakan kepada saudara, biar hati kita dimurnikan. Sehingga kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh hati. Ibrani pasal 3 ayat yang ke-15. Ibrani pasal 3 ayat yang ke-15. Baca bersama-sama dengan saya. Ibrani pasal 3 ayat yang ke-15. 2, 3. Tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Perhatikan saudara, kadang-kadang saya barusan dengar kisah yang disampaikan oleh Ibu Budi. Beliau bercerita, saya ini sedang nunggoni Pak Budi selamat datang, udah sembuh melewati ya kan. Beliau cerita, wah saya ini sedang bergumul untuk buat Pak Budi. Tiba-tiba di sebelah sana itu ada orang teriak-teriak, usia berapa itu, karena punya anak, punya cucu ya. Teriak-teriak terus hati beliau itu didorong untuk mendoakan. Lalu kemudian, tapi kan dia orang imannya berbeda. Udah diundangkan ini, itu, banyak orang yang mendoakan. Bahkan dokter-dokter kemana, tidak ada pemulihan, tidak ada kesembuhan. Tapi beliau didorong terus, datangi, doakan. Lalu beliau memberanikan diri dan kemudian ngomong sama saudaranya, boleh enggak saya mendoakan Bapak? Boleh, silakan mendoakan. Tapi saya Kristen, jadi dengan cara saya. Mendoakan, begitu didoakan saudara, apa yang terjadi? Ini orang ke kamar mandi terus muntah-muntah dan sebagainya. Beliau enggak ngerti, kok kayak gitu ya, jangan-jangan dia mah mati gitu saudara. Ternyata itu proses kesembuhan. Karena didoakan itu mengalami kelepasan demi kelepasan. Anda dengar kisahnya itu membuat saya sendiri berkata, kadang Tuhan bekerja dengan cara itu dan kita enggak tahu. Dan enggak lama, hari itu besoknya orang itu diizinkan pulang dengan sukacita dan kesembuhan. Tepuk tangan buat Tuhan. Amin saudara. Tahukah saudara suatu hari sebuah bangsa yang besar sedang carut-marut mengalami ketakutan. Gak ngerti apa yang akan mereka lakukan, mereka putuskan. Sampai suatu hari pribadi Allah yang maha kuasa itu mengirimkan malaikat-malaikatnya. Kemana? Bukan kepada orang yang cerdik cendekiawan. Mereka datang di padang di mana gembala-gembala itu ada. Mereka datang dengan terang benderang yang luar biasa. Saya pikir seandainya saya salah satu gembala yang ada di situ, mungkin saya lari paling cepat saudara. Lari dari tempat itu. Anda mengerti? Enggak pernah itu terjadi kejadian. Tapi Tuhan menemui orang yang paling sederhana. Untuk berbicara, inilah tandanya kamu akan menemukan Sang Juru Selamat dunia. Untuk mempengaruhi seluruh dunia, Tuhan tidak berbicara kepada orang lain. Kecuali kepada gembala-gembala.
Bagaimana orang-orang Majus? Orang Majus hanya dapat tanda bintang. Gembala-gembala ketemu dengan malaikat-malaikat Tuhan. Anda bisa mengerti, saudara? Kadang tidak pernah dipikirkan oleh pikiran kita. Dan tidak masuk. Kalau misalnya hari itu, gembala-gembala itu orangnya itu bocor mulut. Mungkin mereka belum lari ke sana, sudah cerita kemana-mana. Mau cari diagungkan dari orang-orang sekitarnya. Kamu tahu enggak, tadi aku ketemu malaikat bla 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 bla. Cerita, ada tanda di sana dan kemudian ayo kita sembah Tuhan. Dia adalah seorang juru selamat. Kira-kira jadi enggak, saudara? Mungkin sudah telat itu. Dan Yesusnya sudah diangkat ke tempat yang lain. Yang ditemukan hanya palungan. Orang gage-gage dan set sekarang ini kan gitu tuh. Melangkah, mereka tahu ini berita penting gitu. Begitu mereka ketemu tanda itu, mungkin mereka baru cerita-cerita. Tapi itu merupakan sebuah anugerah. Waktu Anda diberikan kesempatan dengan damai sejahtera yang mendorong, mendesak Anda. Lakukan ini, aku tidak punya pengalaman. Lakukan ini, aku menyertai kamu. Tumpang tangan, doakan dia. Dan itu terjadi. Saya berharap setiap kita bisa terus menyadarinya. Ayat yang terakhir dalam 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ke-13. 1 Petrus pasal yang pertama, ayatnya yang ke-13. Baca sama-sama dengan saya. 2, 3. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Apa yang Tuhan ingin katakan? Fokus dengan pribadi yang telah membawa engkau mengalami kelahiran baru. Pada saat engkau bisa berkata, Yesus Kristus Tuhan dan Rajaku, ampuni semua dosa-dosaku. Dan masuk dalam hatiku jadi Raja dan Tuhan atas hidupku. Saat itulah namamu tertulis dalam kitab kehidupan. Yang membuat Anda akan mengalami pengalaman-pengalaman yang baru dalam pertumbuhan kepada Tuhan. Ingat saja, permasalahan pencobaan apapun yang Tuhan izinkan terjadi, itu tidak akan pernah membinasakan kita. Karena Anda telah menerima kehidupan kekal selama-lamanya. Kalaupun jasmani kita harus mati, roh kita tetap hidup. Dan kita mengenakan pakaian baru, mengenakan akan tubuh yang baru dalam kemuliaan Bapa sendiri. Mari kita bangkit berdiri, nyanyikan pujian yang saya suka banget dengan nyanyian yang ditulis oleh saudara kita Bapak Pendeta Anton. Ku kagumi caramu mencintaiku. Saudara diberkati. Izinkan proses kehidupan itu terjadi. Sebab sesungguhnya pada saat latihan dan Tuhan melatih kita, itu akan mendewasakan dan membuat kita kenal Tuhan semakin dalam dan semakin luas. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasamu,
Kau yang ku andalkan, ku andalkan di setiap langkah hidupku. tak terbatas kasih-Mu, Tak terbatas kasih, tak terduga cara-Mu. tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan, Kau yang ku percaya di setiap musim hidupku. Saudara, terkadang kita frustasi dengan diri kita sendiri. Kita frustasi dengan keadaan sekitar kita. Kita frustasi karena ada banyak orang yang tidak senang dengan kita. Ingatlah, Tuhan tidak pernah frustasi dengan saudara. Dia rindu untuk apa yang diinginkan, dirancangkan itu terjadi atas hidup kita. Lihat Tuhanmu yang sayang dan menerima engkau apa adanya. Ku kagumi Cara-Mu mencintaiku, Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Kau tak menyerah akan hidupku. ku kagumi Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. di titik terendah. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang Kau yang tentang ku andalkan di setiap langkah hidupku. tak terbatas kasih. Tak terbatas kasih-Mu, Ya Tuhan, ya Tuhan. tak terduga cara-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Ya Tuhan, tak terbatas. Kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap masa hidupku. Kasih-Mu Tak terduga. tak terduga cara-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Bapa, kami percaya apa yang Tuhan telah kerjakan, bahwa Engkau begitu melihat masing-masing kami penting di hadapan-Mu, indah di hadapan-Mu. Tidak pernah bosan Engkau memproses setiap kami untuk mencapai target seperti yang Kau rindukan, yang Engkau inginkan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biar masing-masing kami menyadari bahwa Engkau Tuhan dengan kasih dan panjang sabar untuk menanti-nantikan penyerahan masing-masing kami di hadapan-Mu.
supaya rancangan-Mu yang telah Engkau persiapkan itu, yang telah Engkau rancangkan itu bisa tuntas terlaksana. Hamba berdoa biar masing-masing anak-Mu itu menyadari ada banyak hal yang pada muncul, baik bentuk pengajaran, penyampaian, bahkan pada saat masing-masing kami mencari Engkau Tuhan yang terus membimbing kami untuk menemukan pribadi-Mu sebagaimana Engkau ada. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa untuk teman-teman kami yang saat ini masih sakit. Berdoa untuk Ibu Santoso, Tuhan pulihkan keadaan. Berdoa juga untuk Bapak Yosua, Tuhan tolong. Hamba berdoa Tuhan, biarlah masa-masa istirahat mereka mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Engkau berbicara kepada teman-teman kami. Demikian juga kepada Ibu Taka. Bersyukur untuk Pak Budi yang sudah mengalami penyembuhan. Engkau Tuhan yang memberikan percepatan kesembuhan atas hidupnya Tuhan. Dan menjadi berkat bagi banyak orang. Hari ini kami percaya kasih dan kemurahan-Mu menolong, menopang, menatang hidup kami. Untuk kami bisa berjalan seiring dengan apa yang Tuhan rindukan. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua kita yang berharap dan percaya kepada Tuhan berkata, amin. Silakan saudara duduk. Ada pengumuman yang akan disampaikan Pak Teguh? Ada sesuatu yang mau disampaikan? Sudah? Teman-teman youth, Miracle Christmas. Apa ini? Oh iya, untuk randonnya ya. Baik. Ada lagi? Saudara, kita akan bersama-sama bangkit berdiri sekali lagi membawa persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita berdiri. Kita berdoa sekali lagi membawa persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita bawa persembahan kita kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur kepadamu, Engkau Tuhan yang telah berbicara kepada masing-masing umat-Mu ini. Kami membawa persembahan ini kepadamu. Biarlah Engkau menguduskan perpuluhan janji iman dan nasar yang kami akan kerjakan. Engkau Tuhan yang memberkati dan bahkan melipat gandakannya. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus, dan semua kita yang siap untuk mengembalikan persembahan kita kepada Tuhan berkata, amin. Mari kita bawa persembahan kita kepada Tuhan. Nabi Nubuat
Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Bapa, kami bersyukur untuk kasih sayang-Mu yang hebat. Kami membawa persembahan perpuluhan janji iman nasar kami. Biarlah Engkau Tuhan yang mentahirkan semua yang kami kerjakan. Pada saat kami melakukannya seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kami tahu segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya untuk Yesus Raja di atas segala raja. Saudara, kedangkan tanganmu, pulanglah dengan membawa berkat yang datang dari Allah Bapa, kasih kemurahan dalam Kristus Yesus Tuhan, dan penyertaan Roh Kudus yang memberikan kekuatan menopang hidupmu dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan dengan kekuatannya yang ada di dalam hidupmu oleh hikmat, akal budi, pengertian yang dimana engkau memiliki submission dengan pribadinya sendiri, menyelesaikan dengan kekuatan Tuhan, memberkati hidupmu. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus, dan semua kita yang diberkati-berkati ya. Amin. Puji Dia Allah Bapa, Putra, Roh Kudus Tritunggal, Allah mulia berkuasa. Puji Dia Raja segala raja. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.